Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, khususnya kami sampaikan kepada ayah dan bunda. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mohon bimbingan ayah bunda untuk terus mendampingi Ananda melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Ayah bunda yang hebat-hebat tetap semangat mendampingi putra-putrinya di rumah. Kita sama-sama berjuang untuk dapat memberikan pendidikan yang menyenangkan bagi anak-anak kita tercinta. Ayah bunda, jangan lupa untuk mengingatkan Ananda untuk mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas, baik dalam di rumah maupun lingkungan sekitar, dan selalu jaga kebersihan di lingkungan rumah agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 dan juga wabah demam berdarah. Terima kasih ayah bunda. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita anak-anak pada hari ini, Senin 21 Juli 2021. Perlu Pak Gugut sampaikan kepada anak-anak di rumah bahwa sebelum kita memulai daripada aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak semuanya, untuk hari ini pembelajaran kita melanjutkan pembelajaran tema 1. Setelah anak-anak hari Kamis, Jumat, dan Sabtu kemarin, anak-anak sudah menyelesaikan tema 1, pembelajaran 1 dan 2. Serta anak-anak sudah menyelesaikan semua soal ataupun penugasan yang ada di dalam buku. Untuk itu, marilah hari ini kita tentang ciri-ciri makhluk hidup. Coba anak-anak masih ingat apa tidak? Apakah ciri-ciri makhluk hidup itu? Pasti anak-anak di rumah semuanya sudah tahu. Nah, ini Pak Gugut akan mengulas saja bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu dimulai dari makan, tumbuh, hingga bernafas. Nah, di dalam artikel yang Pak Gugut berikan ini, bahwa manusia, tumbuhan, dan hewan dapat makan, tumbuh, berkembang biak, dan bernafas. Hal itu membuktikan bahwa setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Namun, sebagian besar makhluk hidup mempunyai ciri-ciri yang sama. Marilah kita lihat. Nah, sekarang ciri-ciri makhluk hidup meliputi bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Tumbuh artinya bertambah ukuran baik berat maupun tinggi. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan juga kebiasaan berolahraga. Coba, anak-anak selama pandemik di rumah suka olahraga apa tidak? Saya percaya, ayah dan bunda pasti senantiasa mengajarkan kalian untuk rajin dalam berolahraga. Nah, Pak Gugut lanjutkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup yaitu tumbuh dan berkembang biak. Dalam artikel mengulas tentang ciri makhluk hidup mulai dari tumbuh, makanan, hingga bernafas. Berikut ini ciri-ciri makhluk hidup dikutip dari Tribunnews.com, yaitu makan. Semua makhluk hidup memerlukan makanan. Namun, makanan setiap makhluk hidup itu berbeda-beda anak-anak. Tumbuh memerlukan zat-zat anorganik. Saya ulangi, tumbuhan memerlukan zat-zat anorganik. Sedangkan hewan memerlukan zat-zat organik untuk makanannya. Umumnya, zat organik yang terdapat bebas di alam seperti air, mineral, dan gas karbon dioksida.
Makanan yang dikonsumsi oleh makhluk hidup digunakan untuk mendapatkan energi. Yang kedua, metabolisme. Metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia yang berlangsung di dalam makhluk hidup. Proses metabolisme memerlukan bahan dasar yang disebut substrat. Substrat dapat berupa nutrisi atau zat makanan. Proses metabolisme pun juga memerlukan oksigen yang diperlukan dengan cara bernafas. Pada reaksi metabolisme, makanan yang dicerna akan dipecah-pecah menjadi berbagai macam senyawa, kimia, dan energi. Yang ketiga, ciri-cirinya makhluk hidup adalah melakukan adaptasi. Adaptasi merupakan penyesuaian diri oleh makhluk hidup terhadap perubahan lingkungan. Hewan memiliki kemampuan beradaptasi yang terlihat dari bagian dari perilakunya. Contoh, kaki itik memiliki selaput renang di sela-sela jari kaki untuk mempermudah itik saat berenang atau berjalan di atas lumpur. Begitupun tumbuhan. Contohnya tumbuhan yang hidup di tempat kering akan memiliki daun yang sempit seperti kaktus. Nah, ciri yang keempat adalah tumbuh. Tumbuh maksudnya bertambah ukuran baik berat maupun tinggi. Contoh, tumbuhan pada hewan, yakni pertumbuhan ayam dimulai dari telur ayam yang menetas menjadi anak ayam, lalu tumbuh menjadi ayam dewasa. Semua makhluk hidup mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan menjadi dewasa. Untuk selanjutnya, manusia bisa bertambah berat dan tinggi. Pertumbuhan manusia dan hewan akan berhenti setelah mencapai usia tertentu atau setelah mencapai dewasa. Berkembang biak, yaitu ciri yang kelima adalah berkembang biak. Setelah menjadi dewasa, makhluk hidup akan berkembang biak. Bagi makhluk hidup, berkembang biak berfungsi untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Cara berkembang biak makhluk hidup dibedakan menjadi dua, yaitu secara kawin dan secara tak kawin. Contohnya pada tumbuhan, alat reproduksinya berupa benang sari dan putik. Nah, ciri yang keenam adalah mengeluarkan zat sisa. Contoh zat sisa dari proses yang terjadi di dalam tubuh, yakni keringat dan urin. Zat sisa ini harus dibuang atau dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses pengeluaran zat sisa pada makhluk hidup inilah yang disebut ekskresi. Zat sisa dikeluarkan melalui alat pernafasan paru-paru pada manusia, sedangkan insang pada ikan. Sementara itu, tumbuhan mengeluarkan zat-zat sisa dengan yang berupa oksigen, karbon dioksida, uap air, dan tetesan air. Pengeluaran zat tersebut melalui proses respirasi, transpirasi, dan gutasi. Pada proses respirasi, tumbuhan mengeluarkan karbon dioksida, sedangkan proses fotosintesis dikeluarkanlah oksigen. Nah, yang ketujuh itu adalah bernafas. Oksigen akan masuk dalam tubuh dan dikelola menjadi energi kimiawi. Kemudian karbon dioksida akan dikeluarkan kembali melalui hidung atau saluran pernafasan lainnya. Peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menanggapi rangsang yang diterima. Contohnya, manusia akan refleks menutup mata saat ada sorot cahaya yang mengenai wajah. Hal itu merupakan bentuk peka dari adanya rangsangan berupa cahaya. Selain itu, pada tumbuhan putri malu yang menguncup daunnya saat disentuh. Kemudian, kemampuan menanggapi rangsang ini sering disebut iritabilitas. Bentuk rangsangan bisa muncul karena adanya sentuhan, cahaya, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Nah, dari situ anak-anak akan lebih tahu tentang ciri-ciri makhluk hidup.
Marilah kita buka anak-anak bukunya halaman 22. Nah, kita sudah masuk di halaman 22 anak-anak. Nah, di dalam halaman 22 kita melihat ada sebuah keluarga yang sedang bersama-sama memberikan makanan, ada yang menyiram tanaman, dan juga ada yang memupuknya. Coba anak-anak lihat yang ada di halaman 30. Tuliskan ciri-ciri tersebut pada tempat yang tersedia. Nah, di situ sudah ada anak-anak contohnya. Nomor 1, ciri-ciri makhluk hidup tumbuhan memerlukan air. Nah, kegiatan pada gambar, ibu menyiram tanaman. Coba nomor 2 sampai nomor 6, anak-anak cari sendiri nggih dengan melihat gambar di halaman 22. Anak-anak bisa mengamati dan menuliskannya ciri-ciri makhluk hidup apa saja yang bisa dibuat jawaban di halaman 23. Nah, selanjutnya kita lihat halaman 24, di situ juga masih membandingkan anak-anak. Nah, di halaman 23 itu ada 2 buah gambar. Bisa anak-anak saksikan sendiri. Keluarga sedang apa yang dilakukan, dan di situ ada ayam juga sedang melakukan apa. Hal ini anak-anak bisa menuliskan jawabannya di kolom halaman 24. Pak Gugut senantiasa mengingatkan kepada anak-anakku kelas 3 bahwa selama kita masih pembelajaran daring atau pembelajaran di rumah bersama ayah dan bundamu, tolong anak-anak selalu mengerjakannya di buku tulis. Dan jangan lupa soalnya selalu ditulis. Oke, soalnya selalu ditulis kemudian langsung dijawab. Saya percaya anak kelas 3 semuanya anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pinter, anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Baik, sambil kalian mengerjakan anak-anak, Pak Gugut lanjutkan dulu ya untuk menjelaskannya. Nanti baru kita beri waktu kalian yang mengerjakan. Nah, di situ kita lihat, ayo bernyanyi. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam yang sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan, tetapi hati-hati induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyi lagu tentang anak ayam. Coba anak-anakku kelas 3, masih ingat enggak lagunya anak ayam ini? Lagu anak ayam ini diciptakan oleh NN. Ingat ya, lagu anak ayam itu diciptakan oleh NN. Nah, coba kita nyanyi. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4. Mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3. Mati 1 tinggallah 2. Ayo semuanya. Teko 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 tek. Anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 2. Mati 1 tinggallah 1. Anak ayam turunlah 1. Mati 1 tinggal induknya. Terima kasih semuanya yang sudah ikut nyanyi. Kita berikan tepuk tangan dong. Nah, lagu anak ayam itu ciptaan dari NN ya. Selalu diingat, kadang ini dalam ujian nanti akan muncul. Untuk itu anak-anak
Jangan hanya tahu lagunya, juga tahu judul dan juga siapa yang menciptakan. Nah, baiklah anak-anak, kita lanjutkan halaman 27. Masih ingatkah kamu dengan panjang pendeknya bunyi? Ya, siapa yang di rumah punya alat musik? Anak-anak di rumah ada yang punya alat musik? Nah, kalau punya alat musik, coba mainkan. Pak Gugut ambil di sini. Ketika di rumah kalian punya musik gitar. Nah, gitar itu ketika kita petik, dia akan memiliki sebuah bunyi. Nah, bunyi ini ketika kita metiknya bersamaan dengan kecepatan, dia akan bunyinya keras dan panjang. Tapi kalau kita metiknya hanya sebentar, dia akan berbunyi pelan dan juga akan segera berhenti bunyinya. Nah, itulah anak-anak dengan kita memperhatikan contoh dari Pak Gugut tadi. Nah, dapatkah kamu memberi tanda panjang dan pendeknya bunyi pada lagu tersebut? Untuk ini, nanti anak-anak akan belajar bersama-sama dengan Pak Gugut. Kita akan belajar dari lagu Anak Ayam tadi, nanti bagaimana cara memberikan tanda pendeknya bunyi. Agar nanti kalau anak-anak mengajari adik-adiknya nyanyi, anak-anak tahu ketika mana yang harus dibunyikan panjang dan mana yang harus dibunyikan pendek. Pinter semuanya, nggih. Nah, coba sekarang di halaman 28 itu ada soal anak-anak. Coba perhatikan soalnya. Pak Gugut bacakan terlebih dahulu sebelum nanti kalian kerjakan. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Nah, peternakan A itu menghasilkan telur per bulan 3.000 butir telur. Peternakan B menghasilkan 1.500 butir telur. Nah, peternakan C menghasilkan 3.500 butir telur. Nah, peternakan D 2.000 butir telur. Nah, peternakan E 2.500 butir telur. Nah, itu pertanyaannya anak-anak, peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Anak-anak cukup nulis peternakannya. Anak-anak pilih di situ jumlah yang paling banyak dalam penghasilannya telur per bulan, peternakannya siapa. Nah, di bawahnya, peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan. Nah, untuk itu, ketika anak-anak sudah menjawab soal 2 ini, anak-anak bisa melanjutkannya soal di bawahnya ada 5 itu. Bunda dan Ayah, mohon didampingi nggih putra-putrinya dalam belajar. Apabila ada yang belum paham, Ayah Bunda bisa langsung menghubungi saya lewat WA. Silakan langsung saja di mana kesulitan putra-putrinya belajar bisa langsung difoto dan juga dikirimkan ke saya. Nanti Pak Gugut akan menjelaskan ulang Bunda dan Ayah bagaimana cara memahami daripada soal yang ada di dalam buku itu. Nah, ini anak-anak soal nomor halaman 29, ini juga coba anak-anak kerjakan. Oke. Kemudian di nomor berapa ini ya? Oh iya. Ini ada di nomor 31. Di halaman 31. Nah, itu anak-anak akan memisahkan dari bilangan. Contoh nomor 1 anak-anak nggih. Nah, anak-anak lihat contohnya di atas. Angka 1, saya ulangi ya, tabel nilai tempat 1250 ditunjukkan seperti berikut. Jadi, 1 itu menempati pada posisi ribuan, angka 2 sebagai bilangan 200 itu menempati pada posisi ratusan, dan angka 5 karena memiliki nilai puluhan, dia menempati pada angka puluhan, 50-an, dan karena di situ 0 itu
di satuan itu diberikan 0. Coba anak-anak bisa mengerjakan nomor 1. Nah, untuk nomor 2 dan nomor 3, anak-anak saya berikan soalnya. Untuk nomor 2, bilangannya adalah 2875. Saya ulangi, yang nomor 2, 2875. Untuk yang nomor 3, 3168. 3168. Nah, alhamdulillah. Ini waktunya anak-anak untuk menyelesaikan daripada soal yang sudah Pak Gugut buat. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Tetap sehat, semangat dalam mengerjakan tugas. Saya percaya anak-anak akan menjadi generasi penerus bangsa yang hebat. Untuk pembelajaran kita yang keempat, anak-anak bisa dibaca dulu ya. Nanti Pak Gugut jelaskan lagi bagaimana cara menyelesaikan ketika ada tugas atau soal yang ada di pembelajaran yang keempat. Dan perlu anak-anak ingat bahwa besok hari Selasa kita libur. Pembelajarannya libur karena besok kita semua yang beragama Muslim atau beragama Islam akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha atau yang dikenal dengan Hari Raya Kurban. Untuk itu nanti kita akan ketemu lagi pada hari Rabu. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Mari kita tunjukkan walaupun kita belajar di rumah, tapi kita tetap bisa berprestasi. Terima kasih anak-anak semuanya. Terima kasih ayah bunda yang sudah menemani putra-putrinya dalam belajar. Cukup sekian dulu dari Pak Gugut. Jangan lupa senantiasa anak-anak yang beragama Muslim, laksanakanlah ibadah sholat 5 waktu. Ketika sudah terdengar azan, segera ambil air wudhu, segera laksanakan sholat. Apalagi bisa dilaksanakan sholatnya secara berjamaah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk pagi hari ini. Mohon maaf ketika Pak Gugut menjelaskan ada kekurangannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.